That's it, friend? Yes. Murder on call with the fight now. 20 years and it seems like a lifetime. I've been hanging every day from a lifeline. Why these fuckers tell it dinner every night time? Halo teman-teman semua, pada video kali ini saya membuat pada mata pelajaran biologi. Saya akan membahas pada jaringan pada hewan. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Sadar Menzega dari kelas 11 MIPA 1. Guru pengasuh yaitu Bapak Man Harefa. Baik, perkenalan singkat dari saya. Hanya itu saja. Saya akan membahas tentang jaringan pada hewan. Oke, baik, saya akan menjelaskan satu persatu. Sebelum itu, agar mudah saya menjelaskannya, saya masukkan dalam peta konsep. Jadi, boleh diperhatikan gambar di atas. Jaringan hewan ini berasal dari jaringan embrional. Jaringan embrional terdiri atas 4, yaitu jaringan epitel, jaringan pengikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Yang pertama, jaringan epitel ada yang berasal dari bentuknya. Berdasarkan bentuknya, yaitu 1 pipi, 2 kubus, 3 silindris. Ada juga berdasarkan lapisan jumlah, yaitu selapis, berlapis, dan juga berfungsi untuk proteksi, absorpsi, sekresi. Yang kedua, jaringan pengikat. Ada 2 macam, yaitu pengikat dewasa, pengikat embrional. Yang pertama, pengikat dewasa. Pengikat dewasa berdasar fungsinya, yaitu jaringan pengikat sesungguhnya. Jaringan pengikat sesungguhnya ini terdiri atas serabut longgar, serabut rapat, serabut retikuler, jaringan lemak, dan juga ada jaringan pengikat khusus atau penyongkong, terdiri atas jaringan darah, jaringan tulang rawan. Baik, juga ada juga jaringan otot tadi yang ketiga, terdiri atas otot lurik, otot polos, otot jantung, berfungsi sebagai alat gerak. Yang keempat, jaringan saraf. Jaringan saraf terdiri atas motorik, sensorik, konektor, berfungsi juga menghantar dan menerima rangsang. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan jaringan hewan. Oke, baik, saya akan menjelaskan tentang jaringan pada hewan. Mungkin teman-teman bertanya, apa yang dimaksud dengan jaringan pada hewan? Oke, jaringan pada hewan ini merupakan sekumpulan sel-sel hewan di mana mempunyai sebuah bentuk dan fungsi yang sama sehingga membentuk jaringan pada tubuh hewan. Oke, baik, saya akan menjelaskan jaringan pada tubuh hewan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang jaringan otot. Jaringan otot mengandung bekas-bekas sel panjang yang dinamakan serabut otot. Ciri khas jaringan ini, pada serabut ototnya memiliki gabungan protein kontraktil yang terdiri atas filamen, aktin, dan miosin. Sifat-sifat jaringan otot adalah elastis, dapat diragamkan atau ekstensibilitas, dan dapat
dapat dirangsang dan dapat menebal atau memendak kontraksi. Adapun fungsi jaringan otot adalah melaksanakan gerak pada tubuh makhluk hidup, memproduksi panas dan upaya memelihara suhu tubuh dan menegakkan serta memelihara postur tubuh. Baik, ada 3 jenis otot-otot, yaitu otot lurik. Otot lurik dilekatkan pada tulang oleh tendon. Otot lurik bertanggung jawab terhadap gerak sadar, volunteer. Artinya otot ini dapat diatur menurut kehendak kita. Otot lurik terdapat pada semua otot yang membungkus tulang. Yang kedua, otot polos. Otot polos bertanggung jawab terhadap gerakan tak sadar, involunteer. Contoh otot polos terhadap pada organ bagian dalam tubuh. Yang ketiga, otot jantung. Otot jantung bertanggung jawab terhadap gerakan tak sadar, involunteer. Pada otot jantung terdapat garis-garis transversal yang berwarna gelap yang dinamakan discus intercalaris. Baik, ada juga jaringan ikat. Jaringan ikat ini merupakan jaringan yang berkembang dari lapisan embrional mosader dengan berbagai bentuk. Fungsi jaringan ikat adalah sebagai penghubung, penunjang, dan ikat berbagai jaringan dan organ. Ada 3 jenis jaringan ikat, yaitu yang pertama jaringan ikat embrional. Jaringan ikat embrional merupakan jaringan yang terdapat pada individu yang masih berada dalam kandungan induknya. Jaringan ini terkenal sebagai jaringan Mosenkim. Yang kedua, jaringan ikat sesungguhnya. Jaringan ikat sesungguhnya terdiri atas jaringan pengikat longgar, jaringan pengikat padat, jaringan pengikat retikuler, dan jaringan lemak. Bagian A itu jaringan ikat longgar. Jaringan ini mempunyai ikatan antar struktur yang longgar berupa serat di antara sel-sel dan cairan interselulernya. Bagian B, jaringan ikat padat. Jaringan ikat padat memiliki matriks yang berbentuk dari serabut kolagen yang padat. Bagian C, jaringan lemak adiposa. Jaringan adiposa menyimpan lemak di dalam sel adiposa yang relatif berukuran besar. Boleh dilihat dari gambar jaring-jaringan yang saya tampilkan dari gambar ini. Yang terakhir ada D, jaringan serat retikuler. Jaringan serat retikuler tersusun oleh serat retikuler sendiri itu. Bagian 3, jaringan pengikat khusus, penyongkong. Ini tadi jenis jaringan pengikat. Jaringan pengikat khusus disebut juga jaringan penyongkong atau jaringan menunjang. Untuk mengamati dan membuktikan bagian-bagian penyusun tulang, boleh dilihat dari gambar. Coba diperhatikan, ada gambar di atas. Yang namanya gambar di atas merupakan tulang rawan, terbagi atas tulang rawan hialin, tulang rawan fibrosa, dan tulang rawan elastid. Selain tulang rawan, menyusun
penyusun tulang pada bagian paha ayam. Disebut juga jaringan tulang keras. Tulang merupakan jaringan pengikat berstruktur kaku yang memiliki matriks serabut kolagen. Selain itu, jaringan tulang mempunyai saluran yang disebut sistem kanalikuli atau juga pembuluh darah dan substansi interseluler. Matriks osteoblast mengandung Ca3, PO4, kalsium fosfat. Saluran Volcam menghubungkan dua satuan Havers. Ada juga jaringan pengikat khusus lainnya adalah jaringan darah. Sel darah terdiri atas eritrosit atau sel darah merah, leukosit, sel darah putih, dan trombosit, keping darah atau sel darah pembeku. Plasma darah merupakan bagian darah yang berupa cairan. Zat terlarut meliputi plasma protein, nutrien, garam mineral, enzim, hormon, gas-gas, dan zat organik lainnya. Plasma protein meliputi albumin, globulin, fibrinogen, dan protrobin. Ada juga jaringan epitel, jaringan yang menutupi tubuh hewan, salah satunya adalah jaringan epitel. Secara umum, jaringan epitel terbagi menjadi dua, yaitu epitel selapis dan berlapis. Karakteristik jaringan epitel adalah sel-selnya yang berkaitan rapat dan kurang antar sel yang sangat kecil. Membran ini tersusun atas serabut kolagen. Boleh dilihat dari gambar di atas. Oke, ada yang terakhir yaitu jaringan saraf. Jaringan hewan yang lainnya adalah jaringan saraf. Hewan dapat merasakan kondisi lingkungannya karena adanya jaringan saraf yang menyusun tubuhnya. Jaringan saraf terdiri atas sel saraf atau neuron dan sel pendukung atau neuroglia. Jaringan saraf berkembang dari lapisan ekstrodem embrio. Ada gambar yang saya tampilkan, boleh dilihat dari jaringan saraf. Baik, sekian video saya tentang penjelasan jaringan pada hewan. Jika ada tutur kata saya atau pembuatan video ini, mohon dimaafkan bersama dan dimaklumi. Sekian dan terima kasih.